Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun melalui media virtual, yaitu melalui video perkuliahan, yang mana kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Fisika Teknik dan Praktikum. Nah, dengan materi Hukum Ohm. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang listrik statis, sekarang saatnya kita melanjutkan pada materi atau kajian listrik dinamis. Adik-adik sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai acara perkuliahan kita, penjelasan materi kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Baik adik-adik sekalian, izinkan saya untuk share screen PowerPoint yang akan saya presentasikan untuk perkuliahan pada hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah hukum Ohm. Nah, ini berkaitan dengan listrik dinamis. Nah, setelah pada materi sebelumnya, sebelum UTS, kita telah mempelajari tentang listrik statis. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum Ohm, maka kita akan belajar dulu, kita akan memahami dulu apa itu arus listrik. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang listrik statis, di mana muatan-muatan yang berada pada sebuah benda itu berada dalam keadaan diam. Nah, sedangkan kalau kita belajar tentang listrik dinamis, maka muatan itu bergerak pada suatu bahan yang kita sebut sebagai konduktor. Ya. Nah, muatan yang bergerak dalam konduktor itu disebut dengan elektron bebas. Nah, pada dasarnya muatan yang bergerak melalui sebuah konduktor itu adalah elektron bebas. Maka biasanya kebanyakan konduktor yang saya contohkan misalkan logam, di situ dia punya banyak sekali elektron bebas. Karena ikatan logam di situ dia ikatannya membentuk sebuah kumpulan elektron atau kita namakan dengan awan elektron, ya di mana elektronnya bisa bergerak bebas, ya bergerak bebas. Nah, itulah yang nantinya dia akan menjadi arus listrik. Nah, elektron bebas adalah elektron yang tidak terikat pada inti atom. Ya, jadi elektron yang jauh dari inti, sehingga dia lebih mudah untuk bergerak ketika kita berikan energi. Dia lebih mudah untuk terlepas dari ikatan inti ketika kita berikan sedikit energi. Nah, elektron yang berada pada jarak yang jauh dari inti itu mendapatkan gaya tarik yang kecil.
ya interaksinya semakin jauh, semakin kecil. Sebagaimana dalam pelajaran listrik statis kemarin bahwa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan itu interaksinya atau gaya nilai gayanya akan semakin kecil ketika jaraknya semakin jauh. Nah, ketika kita berikan perbedaan potensial ya di antara dua titik pada konduktor, ya, maka di situ akan terjadi aliran elektron. Ya, tentunya pada bahan-bahan yang bersifat konduktif. Nah, apa yang dimaksud dengan potensial? Ya, potensial itu adalah perbedaan, ya, perbedaan. Ya, misalkan kita analogkan dengan arus listrik, gitu ya. Kita analogkan dengan air yang ada di sungai. Ya, di situ air di sungai atau di suatu tempat itu akan mengalir ke tempat lain ketika di situ ada perbedaan. Ya, perbedaan apa? Perbedaan ketinggian. Ya, perbedaan ketinggian. Nah, potensialnya disebut sebagai potensial gravitasi. Jadi air akan mengalir dari atas ke bawah karena adanya gaya tarik gravitasi. Maka potensial yang ada di situ adalah potensial gravitasi. Oke. Kalau di dalam kelistrikan, ya potensial itu ya perbedaan apa namanya istilahnya yang satunya lebih positif, ya, yang satu titik yang lain itu lebih negatif. Ya, maka di situ ada kutub positif, ada kutub negatif. Ya, satunya lebih positif, yang satunya lebih negatif. Sehingga elektron itu nanti akan tertarik dari tempat yang lebih negatif menuju ke yang lebih positif. Itulah potensial pada listrik. Nah, mari kita definisikan apa itu arus listrik. Ya, kuat arus listrik atau kita simbolkan dengan I itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam satu detik. Sehingga secara matematis kita bisa merumuskan kuat arus listrik itu adalah perubahan muatan ya dibagi dengan perubahan waktu. Ya, atau dg per dt. dg per dt. Ya, jadi banyaknya muatan yang mengalir, ya, perubahan muatan pada satu waktu, perubahan muatan yang mengalir ya dibagi dengan perubahan waktu. Ya. Nah, apa satuan dari kuat arus? Kuat arus itu satuannya adalah ampere. Ini merupakan salah satu dari besaran pokok, ya kan? Ya, kuat arus listrik adalah besaran pokok, satuannya ampere. Kalau kalian masih ingat besaran pokok. Arus bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber, bahkan ada beberapa hewan yang mampu menghasilkan arus listrik, seperti ikan yang ada di laut dalam. Ya, kalau di dalam elektronik, sistem elektronik, itu arus bisa dihasilkan dari sumber tegangan atau power supply. Ya, jadi kalau di mobil atau di kendaraan itu bisa dihasilkan dari baterai ya, atau aki ya, sebelum kita kenal dengan aki. Ya, itu adalah sumber tegangan yang ada di dalam kendaraan yang biasanya kita gunakan. Ya, maka selain kita belajar tentang mesin, maka penting juga bagi kita untuk belajar tentang kelistrikan agar kita mengetahui ya sedikit banyak tentang kelistrikan. Karena mobil itu tidak hanya mesin saja, tidak hanya bagian moving part
dari mobil yang menyebabkan mobil itu bergerak, tetapi di situ juga ada sistem yang kita kenal dengan sistem kelistrikan pada mobil. Dan sistem-sistem yang lain, materialnya dan sebagainya itu perlu juga kita pelajari. Nah, biasanya orang membuat kesepakatan. Jadi ini istilahnya kesepakatan ya. Arah dari arus listrik itu berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Ya, jadi arah dari arus listrik itu bukan dari negatif ke positif. Harusnya kalau arus elektron itu dari negatif ke positif. Kalau yang mengalir elektron bebas itu dari negatif ke positif. Tetapi orang membuat kesepakatan untuk memudahkan, maka arah arus listrik itu dibalik. Ya, dari kutub positif pada sumber tegangan ke kutub negatif, gitu ya. Ya, ini adalah gambaran. Kalau di sini ada baterai, ini adalah kutub positif yang panjang ini. Ya ini yang panjang ini kutub positif. Ini adalah kutub negatif. Maka kalau arah elektron itu kan yang mengalir sebenarnya adalah elektron bebas kan ya. Muatan yang mengalir itu elektron. Jadi yang mengalir itu bukan proton tapi elektron. Nah, arah elektron itu mengalir dari kutub negatif harusnya ke kutub positif. Tetapi di sini kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita yang membuat kesepakatan, itu mereka mendefinisikan arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, seberapa cepat arus mengalir? Nah, ini tergantung dari bahan, ya, bahan konduktor yang dialiri oleh arus listrik, bahan yang mengantarkan elektron, mengantarkan arus. Nah, misalkan salah satu bahan logam ya yang kita gunakan misalkan tembaga yang digunakan pada banyak kabel listrik gitu ya. Pada 300 Kelvin memiliki jumlah elektron bebas yaitu 10 pangkat 29 buah setiap meter kubiknya. Nah, elektron bebas itu bergerak acak dan berkumpulkan satu sama lain dengan kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan 10 pangkat 6 meter per detik. Ya, jadi aliran arus listrik itu pada tembaga pada suhu ruang itu berkisar antara 10 pangkat 6 atau 1 juta meter per detik kecepatannya. Gitu ya. Nah, kita bayangkan, ya, jadi sangat cepat. Ya. Jadi sistem kelistrikan itu bekerjanya sangat cepat. Ya, misalkan kita ya di rumah itu ketika kita menyalakan listrik, ya, kita menyalakan menyalakan lampu dengan menekan saklar, itu tidak perlu kita menunggu lama, itu lampu yang kita nyalakan itu seketika itu menyala. Karena kecepatan arus listrik ya pada tembaga, misalkan kabel yang sering kita gunakan, itu sangat tinggi, yaitu 10⁻⁶ meter per detik. Nah, baik, kita akan lewati ini. Nah, kemudian kita beralih kepada hambatan. Ya, selanjutnya kita membahas tentang hambatan.
atau kita simbolkan dengan R. Kalau arus tadi kita simbolkan dengan I, ya, I besar. Ketika mengalir dalam suatu kawat konduktor, elektron berhadapan atau mengalami rintangan dari molekul-molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga mengalami aliran arus listrik, sehingga aliran arus listrik mengalami semacam hambatan. Ya, jadi elektron itu di dalam konduktor itu dia tidak berjalan mulus-mulus saja. Ya, bukan sedang berlari di jalan tol. Ya, tapi di situ ada beberapa hambatan, ya, ada beberapa rintangan dari molekul-molekul yang lain atau ion-ion yang lain. Mungkin di situ ada ion-ion positif yang menghambat pergerakan elektron dan seterusnya. Jadi sebagaimana kita bayangkan, mungkin kita berjalan di jalan raya, anggap saja kita adalah elektron, gitu ya. Pada suatu ketika di situ jalanan sangat ramai dan padat kendaraan, maka otomatis kita akan memperlambat jalan kita. Ya, hambatan-hambatan yang ada itu adalah yang juga bisa kita identikkan dengan elektron, ya, hambatan elektron, hambatan aliran elektron, hambatan arus listrik. Nah, seberapa besar hambatan ini dinyatakan dengan resistansi. Resistansi, makanya simbolnya adalah R. R ini adalah singkatan dari resistansi. Nah, satuan dari hambatan dalam sistem internasional itu adalah ohm. Ya, ohm, bukan OM, tapi OHM, ohm. Besarnya resistansi suatu bahan atau konduktor dengan luas penampang A dan panjang L serta hambatan jenis resistivitas Rho adalah R sama dengan Rho dikalikan L dibagi dengan A. Oke. Jadi R ini adalah nilai resistansi, nilai besar hambatan listrik. Rho ini adalah hambatan jenis. L ini adalah panjang kabel, ya, panjang kawat, panjang konduktor. A ini adalah luas penampang dari konduktor. Ya, jadi ini gambarkan, ini misalkan ada kabel yang bentuknya silinder, ya, dia punya luas penampang A, dia punya panjang L, dan dia punya hambatan jenis Rho. Nah, untuk konduktor, maka hambatan jenis nilainya kecil. Tapi kalau untuk material-material isolator, itu hambatan jenisnya sangat besar, ya, sehingga di sini nilai hambatannya menjadi besar. Ya, kalau untuk isolator murni, itu nilai hambatan jenisnya tak hingga besar. Ya. Oke. Kalau untuk nilai L, jadi semakin panjang konduktor, semakin panjang kabel yang kita gunakan, maka tentu hambatannya akan semakin besar. Jadi kalau kita menginginkan hambatan yang lebih kecil, ya, kita menginginkan elektron atau arus listrik itu bisa berjalan, bisa mengalir dengan sedikit hambatan, maka kita perpendek kabel yang kita gunakan. Jadi tidak perlu kabel yang panjang. Jadi misalkan kalau kita butuh kabel 1 meter, ya misalkan kita butuh menghubungkan antara 2 titik dengan menggunakan kabel, ya panjangnya berapa? 1 meter yang kita butuhkan. Maka jangan gunakan kabel yang lebih panjang dari itu. Jangan gunakan kabel sepanjang 5 meter, tapi kita gulung. Itu tidak, selain juga tidak efektif, tidak efisien dari segi penyimpanan kabel, tapi juga dia memperbesar hambatan, gitu ya, memperbesar hambatan.
nilai resistansi, memperbesar nilai resistansi. Kemudian ukuran kabel yang lebih besar itu tentu akan memperkecil hambatan, karena di sini nilai resistansi berbanding terbalik dengan luas penampang kabel atau luas penampang konduktor. Ya, makanya di saluran transmisi tegangan tinggi di PLN itu biasanya kabelnya besar-besar sekali, ya kan? Kalau kita lihat di SUTET itu kabel yang digunakan besar sekali. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengurangi hambatan listrik, sehingga arus listrik yang nantinya sampai ke konsumen itu tidak banyak berkurang, gitu ya. Tidak banyak turun. Baik, itu tadi eh, adalah konsep yang harus kita pahami bersama di sini ya. Jadi kalau kalian nanti eh, me, apa namanya memperbaiki kendaraan, mobil atau sepeda motor atau apapun, atau memperbaiki listrik di rumah kalian, itu yang jelas gunakan bahan yang konduktor yang nilai Rho-nya kecil, kemudian gunakan panjang kabel seefisien mungkin, ya, jangan terlalu panjang, jangan berlebihan panjangnya, kan di situ akan menambah hambatan listrik. Dan luas penampang kabel yang semakin besar akan semakin mengurangi nilai hambatan dari kabel tersebut. Oke, nah nilai hambatan jenis resistivitas itu merupakan sifat dari suatu medium. Nah, zat dengan sifat konduktivitas yang baik memiliki nilai resistivitas yang sangat kecil. Sedangkan zat yang bersifat isolator, sebaliknya nilai resistivitasnya sangat tinggi. Ini adalah contoh dari bahan-bahan yang punya nilai konduktivitas dan resistivitas tertentu. Contohnya, untuk bahan konduktor, misalkan Cu, kemudian Ag, Au. Cu itu adalah tembaga, Ag itu perak, Au itu emas. Nilai konduktivitasnya itu sangat tinggi, 10⁻8, dan nilai resistivitasnya sangat rendah, yaitu 10⁻-8. Ini adalah nilai resistansinya, 10⁻². Nilai. Kemudian untuk bahan-bahan dengan isolator yang baik, ya bahan-bahan yang punya sifat isolator seperti kaca dan plastik, nilai konduktivitasnya sangat kecil dan nilai resistivitasnya sangat tinggi, sehingga bahan ini cenderung untuk tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, resistansi atau hambatan itu juga merupakan fungsi dari temperatur. Jadi dia dipengaruhi oleh temperatur. Nilainya adalah seperti ini. R itu adalah R0 ditambah dengan A dikalikan R0 kalikan T min T0. Ya, T ini adalah suhu akhir. Ya, T0 ini adalah suhu mula-mula, temperatur mula-mula. Alfa atau A di sini adalah koefisien temperatur resistansi. Ya. Ya, misalkan R0 ini adalah temperatur pada suhu ruang itu resistansi pada suhu ruang. Kemudian ketika temperaturnya naik, dinaikkan sekian derajat dari temperatur ruang, ya maka di sini nilai R-nya akan bertambah. Ya, dari R0 ditambah dengan nilai yang ada di ruas kanan ini, ya, suhu yang kedua di ruas kanan ini. Ya, pertambahannya sama sebanding dengan selisih, ya, selisih pertambahan temperaturnya dari temperatur awal.
Ini R sama dengan resistensi pada temperatur T, R0 resistensi pada temperatur T0, itu bisa jadi adalah temperatur kamar, suhu ruang, kemudian alfa ini adalah koefisien temperatur resistensi. Ya, jadi eh, dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika sebuah alat listrik, ya tentu ketika bekerja pada temperatur tinggi, maka nilai hambatannya akan semakin tinggi. Ya. Maka orang berusaha untuk menciptakan kondisi, ya, kondisi alat elektrik, elektronik yang dia bisa membuang panas atau kondisi temperaturnya tidak naik terlalu tinggi. Misalkan ketika kita punya komputer gitu ya. Nah, komputer itu dijaga kenapa di situ ada eh, apa namanya? Pembuang panas gitu ya. Ada kipas di dalam komputer itu untuk menjaga agar temperaturnya tidak terlalu tinggi. Kalau temperaturnya terlalu tinggi, maka kerja dari komponen elektronik yang ada di dalamnya itu menjadi tidak efisien. Ya, efisiensinya berkurang karena nilai resistansinya akan semakin tinggi. Sama juga dengan handphone kita, ya biasanya ada beberapa teknologi yang memang digunakan yang memungkinkan untuk mengurangi kenaikan temperatur akibat adanya eh, akibat adanya eh, ya pekerjaan yang dibebankan pada alat elektronik tersebut, gitu ya. Nah, pun ini terjadi pada otomotif, gitu ya, otomotif. Nah, di dalam otomotif, ya kan, itu biasanya di ruang mesin itu kondisi temperaturnya sangat sangat tinggi. Ya, maka kita ketika di situ ada komponen elektronik, itu juga harus dilihat, diperhitungkan bahwa di situ nilai resistansi dari kabel-kabel ataupun komponen-komponen elektronik yang ada di situ itu tidak meningkat secara drastis akibat adanya kenaikan temperatur yang tinggi. Ya, maka ini menjadi perhatian kita. Bagaimana pengaruh perubahan resistansi terhadap perubahan temperatur, kita bisa lihat pada kurva di sini. Ya, jadi ini adalah nilai resistansinya, nilai tahanannya, ini adalah temperaturnya. Ini harusnya bukan C, tapi ohm. Gitu ya. Ya, jadi naik seperti ini. Nah, ini adalah lambang resistor, gitu ya, lambang resistor. Nah, di dalam rangkaian listrik. Ini adalah garis zigzag seperti ini. Jadi kalau kalian melihat dalam rangkaian listrik, misalkan di situ ada kalian merakit komponen elektronik di dalam kendaraan, kalian melihat gambar seperti ini di dalam buku panduan, maka ini adalah hambatan atau resistor, simbol dari resistor. Oke, kode-kode bagaimana cara membaca resistor itu seperti ini. Nanti silahkan dipelajari. Oke, kita sekarang kita membahas tentang hukum Ohm. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tiga besaran dalam listrik dinamik, yaitu arus listrik, ya kan, tegangan, dan hambatan. Atau kita simpulkan arus listrik itu adalah I, tegangan itu adalah V, dan hambatan adalah R. Maka bagaimana hubungan dari ketiga besaran tersebut? Nah, hubungan dari ketiga besaran tersebut ini
dirumuskan oleh seorang yang bernama George Simon Ohm, maka hukum yang dihasilkannya itu disebut sebagai hukum Ohm, merumuskan hubungan antara ketiga besaran arus listrik, tegangan, dan hambatan tersebut ya dengan persamaan berikut. Ya, dengan persamaan I sama dengan V dibagi dengan R. Atau V sama dengan I kali R. Sama saja. Ya, di sini kita lihat bahwa kuat arus listrik itu sebanding dengan beda potensial atau tegangan listrik. Nah, dia berbanding terbalik dengan resistansi, gitu ya, nilai hambatan. Ya, jadi eh, semakin besar tegangan, maka semakin kuat arus listrik yang mengalir. Ya, jadi beda antara tegangan misalkan 5 volt dengan tegangan 12 volt. Nah, arus listrik yang mengalir tentu akan berbeda. Semakin besar nilai tegangannya, maka nilai kuat arus listrik yang mengalir itu akan semakin besar. Dan tentu dia berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Ya, jadi ini adalah grafik hubungan antara tegangan dan arus listrik. Grafiknya adalah linear seperti ini. Nah, kenapa di dalam suatu rangkaian elektronik itu dibutuhkan hambatan atau resistor? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah yang untuk memperkecil arus. Yang kedua adalah untuk memperkecil tegangan. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh nilai R yang diinginkan. Nah, rangkaian hambatan itu ada dua jenis, yaitu kita bisa susun secara seri dan kita susun secara paralel. Biasanya ada juga yang dikombinasikan antara seri dan paralel. Rangkaian seri itu kita susun seperti ini. Kita susun secara berurutan. Mulai dari R1 kita sambung dengan R2, kita sambung dengan R3, kita sambung R4, kita sambung dengan R5. Ya, ini seri, ya, seri berurutan. Gitu ya. Nah, hambatan total pengganti dari susunan R secara seri ini adalah R1 ditambah R2, tambah R3, tambah R4, tambah R5. Jadi kalau di sini ada hambatan misalkan 1 ohm, R1, R2 1 ohm, R3 1 ohm, R4 1 ohm, R5 1 ohm, maka kita punya hambatan total penggantinya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Atau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ohm. Gitu ya, 5 ohm. Katakan seperti itu contoh. Ya, jadi ini berapapun nilai R1, R2, dan seterusnya, ini kita jumlahkan untuk rangkaian hambatan seri. Nah, kalau rangkaian paralel itu seperti ini. Jadi kita susun secara paralel, gitu ya. Ini adalah katakan arus masuk, ini arus keluar, kemudian hambatannya tidak kita urutkan, tidak kita susun, tidak kita urutkan, tetapi kita susun secara paralel seperti ini. Nah, hambatan ekuivalennya, hambatan penggantinya, itu 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3.
Jadi katakan di sini kita punya R1 misalkan, saya beri contoh punya nilai 1 ohm, R2 1 ohm, R3 1 ohm. Maka berapa nilai hambatan totalnya? Maka 1 per R total sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1. Ya, berarti sama dengan 3 per 1, ya kan? Betul kan? 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 per 1 atau 3 per 1. Ya, 3 per 1. 3 per 1 sama dengan 1 per R total. Maka R total sama dengan sepertiga ohm. Ya, jadi ini adalah rangkaian paralel. Cara menghitungnya seperti itu tadi. Atau bisa juga langsung kita hitung seperti ini. Oke, gitu ya. Ya, rangkaian paralel itu kita sebut sebagai rangkaian pembagi arus ya, karena arusnya itu yang lewat itu akan lewat pada tiga tiga percabangan di sini. Ya, misalkan di sini paralel tiga paralel ya. Ada VA, VB, VC. Nilai VA, VB dan VC ini nilainya sama, tetapi arusnya IA, IB dan IC ini berbeda. Tergantung dari nilai hambatan yang ada di sini. Nah, rangkaian seri itu kita sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan, gitu ya, pembagi tegangan. Nah, ini adalah contoh. Perhatikan rangkaian berikut ini. Jika diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan 2 ohm, R3 dan R4 itu sama dengan 4 ohm, hitunglah arus yang mengalir dalam R2 atau I1 dan R3 atau R3 ini mana? I2 serta tegangannya adalah 22 volt. Nah, baik, nanti kalian bisa kerjakan ini, ya kerjakan ini di apa namanya di rumah. Kalian bisa coba-coba untuk mengerjakan ini bagaimana menghitung dengan menggunakan hukum Ohm. Baik, saya kira itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat belajar, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.